Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah sesi berbagai cerita tentang potensi sekolah dan berbagai program sekolah yang kali pertama ini akan dibawakan oleh Saudari Suryati. Disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas atau menceritakan apa yang kami diskusikan tadi bersama teman cerita, di mana hal baru yang saya temui potensi-potensi yang ada di sekolah Ibu Asmini yaitu di SD 281 Himalaya, di mana yang saya lihat bahwa di SD tersebut banyak memanfaatkan peserta didik, banyak memanfaatkan kreativitas peserta didik dalam menggunakan memanfaatkan bahan-bahan bekas dalam mengkreasikan sekolah-sekolah atau kelas-kelas yang ada di sekolah tersebut, di mana peserta didik di SD 281 Himalaya memanfaatkan gelas plastik untuk menghiasi kelas-kelasnya supaya terlihat lebih menarik. Nah, itu yang hal baru. Terus kemudian pembelajaran yang saya ambil bahwa di mana di sekolah tersebut banyak terdapat lahan-lahan yang bisa digunakan sebagai tempat untuk lahan pertanian, berkebun dan sebagainya, dan pemanfaatan barang-barang bekas. Nah, mengenai tentang program yang dicanangkan oleh Ibu Asmaina, bahwa di mana beliau mencanangkan program Gelora, gerakan lomba ceramah. Jadi di mana saya lihat bahwa dengan bahasa lomba
itu akan menarik minat peserta didik untuk melaksanakan atau mengikuti rangkaian acara. Nah, hal ini juga sebagai persiapan untuk di mana di daerah kami masih sering digunakan atau masih sering dilaksanakan lomba ceramah. Jadi inisiatif Ibu Asmena tadi untuk melakukan gelora itu sangat mengantusias saya untuk melaksanakan itu juga. Jadi dengan bahasa lomba itu akan membuat peserta didik untuk lebih tertarik untuk mengikuti. Beda dengan bahasa bahasa lain. Siapapun itu kalau bahasa lomba kita akan tertarik untuk mengikuti program-program tersebut. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari Pak Irham, SMP 43 Bulukumba. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, hal baru yang saya dapatkan dari pemetaan aset dari dua sekolah ini, yang dimana dari kedua sekolah ini semua guru sudah berlatar pendidikan satu minimal, dan rata-rata dari SMP 19 dia sudah sertifikasi. Terus hal baru yang dari masalah program dari kedua sekolah tersebut membuat hal yang baru bagi saya. Yang pertama, dari program SD 103 itu Sari Kurba, di mana satu hari Quran bersama sebelum dimulai pembelajaran. Yang kedua, dari SMP 19 programnya itu mereka diberi LIM, yaitu Leadership and Learning, di mana membantu siswa tetap menjadi sebagai pemimpin di setiap pembelajaran mereka. Yang kedua, mengenai pembelajaran yang saya dapatkan dari pemetaan aset dari teman saya SMP 19 dan 103 ini, di mana keduanya tetap menjaga dan meningkatkan budaya RR atau gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan mengenai pembelajaran dari mengenai program dari kedua teman saya ini, yaitu di mana program yang mereka terapkan kedua dari sekolah ini semua adalah untuk kepada murid. Artinya kegiatan tersebut untuk mencapai keberhasilan daripada murid. Terima kasih. Itu yang sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penampilan dari Ibu Asmaini dari SD 281 Sumalaya. Silakan. Ya baik, terima kasih atas waktunya Pak. Di sini berdasarkan pengalaman kami tadi bersama rekan CGP, kebetulan saya berdiskusi dengan Pak Arman dari SMP 43 Bulukumba, di mana potensi aset atau hal baru yang bisa saya dapatkan dari tanya jawab tadi yang dilakukan adalah di mana dari segi pemetaan asetnya ini saya termotivasi dari pemanfaatan modal lingkungan, karena di situ ada sebuah tanaman yang disebut taruh, itu yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk pembuatan sarung hitam. Seperti itu Pak. Kemudian program sekolah yang akan dilaksanakan oleh Pak Arman ini sangat luar biasa, memberikan saya termotivasi untuk melaksanakannya ke depan, di mana yaitu program sehari di luar kelas, di mana sehari di luar kelas ini dia memanfaatkan lahan, kemudian menggunakan bahan dari lingkungan sekitar untuk bisa dikreasikan. Saya kira kemudian ditambah lagi Pak, di permainan tradisionalnya itu dia mengumpulkan permainan-permainan yang sudah lama tertinggal sebelumnya, tapi ini adalah bisa membuat anak-anak mengkreasikannya kembali, seperti gerobak sodor, engkrang, kelereng, dan lompat tali. Seperti itu Pak pengalaman yang saya dapat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penampilan presentasi yang terakhir dari Pak Mahdi SD 103 Kalimpor. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam memaparkan hal-hal apa yang kami dapatkan dari cerita teman. Nah, saya telah mengidentifikasi dari cerita
SGR. Ini satu dan memiliki kepala sekolahnya memiliki golongan 4C. Oh, oke. Termasuk 4 orang PNS, namun di sini rata-rata asetnya dari Ibiotik memiliki 11 orang guru non PNS. Adapun hal baru bagi saya dari sekolah Pak Irham itu memiliki kebiasaan bahwa dalam pengelolaan dana bos pengelolaan dana bos mereka memiliki prinsip transparansi bahwa setiap bulannya itu harus ada rapat laporan dana bos selama 1 bulan terakhir. Maka mereka harus melaporkan dalam kegiatan rapat bahwasanya mereka dalam pelaporan itu, dalam rapat itu dilaporkan secara detail apa yang dilaksanakan selama 1 bulan dalam pengelolaan dana bos. Adapun dalam hal pembelajaran, Pak Irham telah mengungkapkan ada namanya pembelajaran yang diistilahkan dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, ini merupakan hal baru bagi kami sebagai guru, sebagai salah seorang guru di SD, dan bisa kami manfaatkan nantinya bahwa apa yang kami bisa manfaatkan dari kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan tersebut. Nah, dari cerita yang telah disampaikan oleh teman-teman, saya memiliki program yang disebut dengan Sari Kurma. Sari Kurma itu adalah 1 hari Quran bersama. Nah, kami menyampaikan di forum ini bahwasanya program itu setiap hari kami memiliki pada saat tiket kami menyampaikan bahwa bersepakat dengan siswa saya bahwa pada jam 7.00 setiap siswa harus menyampaikan hafalan 1 ayatnya. Nah, setiap siswa misalnya dari surah Ar-Rahman, setiap siswa itu menyetor 1 hafalan ayat yang dilaporkan secara bergantian dan disampaikan selama proses sebelum pembelajaran dimulai. Nah, hal-hal itulah yang ingin kami sampaikan dari persentase kali ini. Saya kira cukup itu saja yang kami sampaikan, dan saya ingin ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.